Bagi masyarakat Thailand, amulet itu kan sangat penting kan. Itu bagian dari tradisi kepercayaannya mereka. Dan bahkan itu amulet itu bisa menjadi apa ya istilahnya pasar sendiri. Mereka punya pasar tersendiri, bahkan black marketnya itu pun sampai punya nilai miliaran. Bahkan triliunan sebenarnya. Berarti kalah Indonesia ya? Padahal di Indonesia juga banyak yang serem-serem demitnya setannya. Ya banyak, cuman kan itu tidak bisa menjadi industri yang besar. Karena kan kalau di Thailand itu barang-barangnya itu diakui internasional. Dibikinnya di Thailand misalkan, nanti dipasarinnya di Hong Kong, Malaysia, Singapura. Iya makanya Indonesia berarti kalah. Harusnya Indonesia kalau industrinya bagus harusnya bisa lebih berkembang dong ya. Ya harusnya, tapi masalahnya di Indonesia itu sangat rentan terhadap penipuannya itu. Karena kan variasi jin, variasi setan, variasi demit di kita juga sangar-sangar. Iya banyak variasi jimatnya banyak. Cuman ya itu tadi nggak bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya, siapa yang bikin, prosesnya bagaimana. Itu loh banyak yang makan duitan sih. Nah itu yang mempengaruhi harganya itu dari apanya? Bahannya atau pembuatnya itu biasanya? Dua-duanya. Oh dua-duanya. Berarti di sana pembuatnya semacam punya sertifikasi. Biksu kan yang bikin? Biasa. Ada yang dukun, ada yang dari biksu. Jadi kalau misalkan biksu itu kan pasti beliau itu kan mempunyai kredibilitas tertentu kan, mendapat pengakuan dari umatnya kan. Nah itu yang bisa membuat harganya amulet yang beliau bikin itu semakin tinggi gitu loh, karena sudah teruji di lapangan. Gue tuh tertarik amulet tuh gara-gara Jet Li, Jackie Chan tuh artis Cina itu pada make John. Pada make biasanya di film-film itu dikalungin kok mereka. Ada isinya? Ya pasti ya. Gimana ya dia aja artis terkenal. Di artis kita aja banyak yang ketipu. Berarti barangkali dia endorse amulet kali? Enggak, mereka beli. Kalau yang gua baca di forum itu, rata-rata artis terkenal itu mereka tujuannya adalah berdharma. Oh gitu. Iya. Jadi si amulet itu diberikan secara cuma-cuma. Oh. Kalau mereka nggak ada, kalau yang gua tahu ya, di yang gua baca-baca gitu. Kalau lo ke kuilnya gitu, lo berdharma ya lo dikasihin ya bagus-bagus dikasih yang jadi di sana istilahnya itu tidak ada jual beli amulet, itu nggak ada. Adanya itu rental, menyewa. Jadi sebenarnya mereka menyewa. Jadi misalkan Om Hanso nih datang ke Thailand terus gua mau beli amulet ke Wat, itu nggak boleh. Nggak boleh. Kalau mau bilangnya aku mau nyewa. Nah itu yang lebih sopannya itu begitu. Oh kirain menyewa dalam artinya sebenarnya itu. Enggak, tapi nyewa itu sebenarnya ya untuk kita seterusnya gitu, itu barang gitu. Nah terus tadi kan lo udah kasih tahu nih bahannya nih kan. Ya. Nah, ada nggak bedanya yang dibikin biksu sama yang dibikin sama guru-guru atau ahli supranatural gitu? Kalau dari bahan sih sebenarnya mereka keduanya sangat variatif. Mulai dari tanah liat, kemudian tumbuh-tumbuhan, bunga, minyak campuran, terus dari lempengan, emas, perak, timah, macam-macam sebenarnya. Emas ada yang lempengan emas. Emas ori. Sobat Somestis kebayang nggak sih lu kalau itu amulet dari emas ori harganya brokap John. Itu kan amuletnya doang. Bahkan di sana industri untuk casingnya tempatnya itu pun luar biasa. Ada yang casing dari emas, berlian. Casingnya juga ada dari emas. Casingnya bahkan lebih mahal dari amuletnya itu sendiri. Itu mau pamer dia mah. Mau pamer emasnya. Karena begini, bagi masyarakat Thailand itu amulet itu nggak sekedar cuman buat sakral berarti ya. Buat kalau di sini kan buat sakti-saktian gitu kan. Tapi kalau di sana itu gitu. sama untuk menghormati nilai-nilai dharma gitu loh. Kirain cuma semacam kayak gaya hidup gitu bukan?
Kenapa? Bukan gaya hidup itu. Iya itu udah Udah gaya hidup udah ya? jadi part of life-nya mereka. Ya kalau di sini kayak artis gitu pakai jimat petentang pinggir jalan apa nggak dihujat? Nah iya, itu kan Kalau di udah sana keren-keren Oh bentukannya. dia makanya. Bentukannya keren-keren. betul. Kalau di Indo kan stigmanya udah negatif kan orang pakai Kalau di Indo kan serem-serem, yang taring lah, yang ini. Mereka enggak, lucu-lucu yang gue liatin tuh. Mewah malah ya. Mewah, desainnya tuh Banyak, memang menarik gitu loh. Oke. desainnya oke. Istilahnya kalau di sini tuh banyak yang apa kayak serem gitu loh ya. Di sana ada yang lucu-lucu kok, imut-imut, gambar butterfly, gambar apa namanya fox gitu-gitu, lucu-lucu kok. Keren. Nih yang pertanyaan sebenarnya agak menggelitik sih ya. Cuma gue penasaran juga. Memang bisa sih kita online beli gitu ya, atau ngemaharin lah ya biar agak manis sedikit. Di webnya juga ada. Tapi lu tahu nggak sih kira-kira asal muasal pertamanya bisa beredar di Indo tuh, tahu nggak sejarahnya kira-kira? Kalau asal muasal pertamanya itu aku kurang tahu pasti. Tapi yang jelas bagaimana seseorang yang ada di Indo bisa mendapatkan mulai Thailand itu caranya banyak. Pertama dia beli dari situs online. Situs online-nya pasti dia apa namanya dari Thailand langsung yang mengelola. Yang kedua, dia ketika pergi ke Thailand beli di sana. Atau bisa juga dari orang sana ngimpor ke sini. Ekspor ke sini. Jadi ada orang Thailand ngejual amulet untuk didistribusikan di Indonesia. Oh, ada buka juga. store gitu ya. Buka store, buka offline ada. Karena kan banyak tuh toko-toko yang di Mangga 2 tuh. Oh, jualan begituan. Mayoritas pusatnya kalau di Jakarta sih di Mangga 2. Berarti dijadikan omset lah ya, income ya. Padahal di sana kan tadi lu bilang sebenarnya bukan membeli, menyewa gitu ya. Iya, karena aku bilang tadi amulet itu kan sebagai industri, maka ketika itu industri maka otomatis ada bisnis dong di situ. Iya pasti. Nah makanya di sini ya didistribusikan karena ternyata pencinta amulet di Indonesia itu banyak banget gitu loh. Orang nggak cuman seneng barang ini bisa bikin sakti, bisa bikin pelet atau apa. Enggak, ternyata mereka juga menilai dari filosofi nilainya, dari nilai-nilai dharmanya, dari nilai-nilai kebajikannya, apa yang ini disampaikan oleh beliau-beliau biksu yang dari Thailand itu banyak sebenarnya mengandung filosofinya. Ya soalnya gue pernah baca juga tuh, jadi dia ngemaharin amulet itu bukan karena fungsinya, karena nilai keindahannya. Iya, orang mengoleksi apa namanya amulet itu banyak alasannya gitu loh. Nggak cuman masalah ini berfungsi atau enggak, ini sakti atau enggak lebih dari itu orang-orang itu. Ini kalau misalkan membicarakan tuahnya ya. Nah, Kalau misalkan itu amulet diimpor atau beli di sana bawa ke Indonesia gitu. Katakanlah tuahnya di Thailand tuh begini gitulah. Ketika dibawa ke Indonesia apa masih sama atau ada perubahan? tergantung pakai pikiran perspektifnya mana. Kalau pakai perspektif pikiran orang Indonesia, semua jimat yang lewat laut pasti netral atau berkurang. Nah, banyakan yang seperti itu ya. Kebanyakan begitu kan. Tapi kalau untuk orang-orang yang percaya bahwa ini tuh mengandung nilai-nilai dharma, mengandung nilai-nilai filosofi yang tinggi, aku rasa itu enggak. Nggak ngepek. Enggak. Oke. Ada kemungkinan nggak orang bikin amulet tapi di Indonesia gitu? Bikin amulet di Indonesia banyak. Jadi ada beberapa praktisi supranatural yang membuat amulet berdasarkan referensi dari kebudayaan Thailand. Banyak. Oh, terus itu karakternya masih tetap murni Thailand atau ada sentuhan dari lokal itu bisa? Kalau sentuhan lokal pasti ada. Pasti ada ya. Ya namanya dia orang Indo tapi belajar ilmu Thailand kan pasti kecampur dong, fusion dong. Iya. Ya nasi padang yang masa orang Jawa manis dikit kan jadinya. Betul. Ya gitulah kira-kira. Seru ya amulet nih. Seru nih, tapi udah part 1 kita cukupin dulu. Oke. Untuk sobat sok mistis yang punya pengetahuan atau punya pertanyaan yang pengen kita bahas lebih lanjut, boleh banget DM kita. Tapi jangan DM doang, tetap harus follow IG kita @sokmistis. Yang mau nanya-nanya juga boleh. Nanti kita jawab sesuai dengan kemampuan dan kegilaan kita, serta suka-sukanya kita. Semua yang kita bahas
pasti salah karena yang benar cuma punya Tuhan. Yang sakti jangan santet kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.